Welcome to sunny California. Selamat datang di acara Sapa BCA. Saya host Anda bernama Ferdi. Saat ini saya tidak sedang berada di California. Tepatnya saya sekarang sedang berada di pesawat kalau teman-teman nonton video ini. Tapi saya akan membuka acara ini dengan memberikan sedikit insight tentang pengalaman saya. Dulu pernah sekolah dan kerja juga di luar negeri. Sampai saya memutuskan pada tahun 2008 itu untuk pulang ke Indonesia for good gitu ya. Jadi mungkin saya mulai dulu, perkenalkan, namaku Ferdi, sudah kerja di BCA selama 11 tahun. Sekarang saya kerja di bagian divisi IT, dan perjalanan saya selama 11 tahun di BCA itu cukup seperti kayak roller coaster ride lah gitu. Jadi mungkin aku cerita sedikit background. Sebelumnya saya pernah saya sekolah di Boston University, Massachusetts. Lalu saya pada tahun 2001 itu pindah ke Vancouver, Kanada. Saya sempat di sana selama sekitar 7 tahun. Sempat kerja juga di perusahaan yang namanya Electronic Arts. Mungkin teman-teman yang gamer familiar ya dengan nama perusahaan itu. Tetapi saya 2008 memutuskan untuk mencari something different lah gitu, karena di EA walaupun it's a dream job ya bagi saya. I mean the campus is so nice, the people are so good to me, but I came to a point in my life where I have to decide whether I want to continue to pursue a career in Canada or come back to where my family is, back in Indonesia. Dan pada saat itu all the signs point me in the Indo direction. So I made that bold move, and mungkin aku cerita dikit tentang ini ya, adaptation dulu nih. Jadi waktu aku pulang di 2008 akhir itu inget banget, Jakarta itu panas sekali, panas dan humid ya kan. Jadi itu yang nomor satu, saya harus bisa beradaptasi tuh ya kan, panas. Kalau macet not so much, karena kalau di Vancouver juga sebenarnya di weekdays itu juga macet ya sama. Mungkin nggak separah Jakarta sih. Jadi saya pas balik ke pulang Indonesia itu beradaptasi, makanan nggak perlu adaptasi sama sekali. Saya selama seumur hidup tuh lebih suka makanan Indonesia sebenarnya. Tapi selama 1 tahun di 2009 itu saya nganggur nih, kayak nggak kerja sama sekali. Dan saya baru tergerak untuk mencari pekerjaan itu sekitar pertengahan 2009. Dan saya lihat di Bundaran HI ada menara biru besar, menara BCA. And somehow aku terpanggil lah gitu, kayak aku mau kerja di gedung itu gitu. Dan I did send my application, and after I went through the process, and I'm so grateful I get accepted di PT Bank BCA ini. Awalnya pas join yang pasti culture shock ya teman-teman ya, kayak one of the most memorable experiences was, kalau di luar negeri itu kita kalau manggil atasan pun siapapun gitu ya, kita langsung manggil nama, hey John, hey Sarah gitu kan. Tapi kalau di BCA enggak, ini kita harus manggil berdasarkan title gitu, jadi kayak bapak, ibu, atau kadang-kadang kalau yang lebih tua kak atau gitu ya. I have to get used to that, and I have to get used to that really fast gitu, karena di setiap meeting itu kalau aku gak menyesuaikan diri dengan how people communicate in Indonesia, tentunya akan jadi aneh gitu ya. Dan setelah melewati fase itu baru deh saya bisa sedikit menyesuaikan diri dengan ritme pekerjaan di Indonesia, which is kalau menurutku itu lebih fast pace sih dibanding pada saat aku kerja di Kanada. Karena kalau di BCA ini kamu nggak bisa kayak here's a website, you can learn everything from here. Nggak bisa seperti itu, karena perbankan itu tuh besar sekali dunianya ya. You cannot learn everything in a lifetime, that's for sure. Dan aku waktu itu mungkin terbantu juga karena orang-orang di sekitarku ya, itu sangat hangat, sangat ramah, juga mau mengajari aku hal-hal baru. Bahkan kadang-kadang bagi mereka kayak yalah, ini kalau misalnya di bank mah sepele ilmu ini gitu, tapi aku nggak ngerti apa-apa tentang perbankan, dan mereka mau mengajarkan itu ke aku. So I'm thankful for that. Tell you a story about ini sih, kalau kita ngomong continuous improvement di BCA ya, itu benar-benar udah jadi kayak DNA-nya BCA. Aku merasa selama 11 tahun kerja di perusahaan ini, and I'm speaking for my own personal experience ya, tapi this is true.
Aku nggak pernah sekalipun itu merasa kayak terancam, kayak I will lose my job if I make this mistake, atau I will get reprimanded or anything like that. Enggak kok. Kalau di kita biasanya lebih prefer belak-belakan. Jadi if somebody make a mistake, tell them what the mistake is, and if they cannot figure out how to correct the mistake, then help them. Gitu. If you cannot help them yourself, get somebody else to help that person gitu. Dan ini udah jadi budaya kultur di perusahaan kita, dan aku sangat bangga being a part of it sih, karena nyari perusahaan yang dengan budaya seperti ini nggak mudah gitu, nggak banyak lah perusahaan yang terbuka seperti ini. Aku juga mungkin bisa highlight dari sisi ini sih. Kalau di BCA itu kita juga diajarkan untuk selalu memberikan yang terbaik, atau kalau di value kita namanya continuous pursuit of excellence. Most people merasa kayak itu it's just like an istilah gitu, tapi enggak sih. Kalau menurutku, if you really study it gitu, continuous pursuit of excellence is, maybe in my own words, is not being satisfied with being biasa-biasa aja gitu. You want to strive for the best gitu. Jadi kalau bisa diumpamakan seperti seorang atlet gitu ya, olahraga, dia pasti kalau misalnya mau latihan training, itu pasti dia nggak akan training untuk maraton 10 km. Dia akan training untuk maraton 20 km, walaupun maraton itu hanya 10 gitu. Dan budaya inilah yang diterapkan di kita. Artinya, it's not expecting you to be like a workaholic. It's not like that, but it's almost like if you love what you do, then naturally you will give your best without anybody else telling you to, gitu sih kalau menurutku ya. Jadi kedua values ini aku juga hargai. Selain itu kita ada juga values integrity, teamwork, dan ini customer focus juga sama ya. Kalau aku lihat di perusahaan kami ini, kita itu selalu punya customer, whether customernya itu external nasabah ataupun customernya itu internal employees gitu ya. We always have customers. Dan yang aku pelajari di perusahaan ini adalah dengan kita berhubungan langsung dengan customers, kita itu jadi merasa kayak nyaman, in a sense gitu ya, nyaman menerima kritikan, masukan, atau kadang-kadang komplain gitu. You know, in the past, aku tuh kalau terima komplain tuh merasa kayak something like hurt inside of me gitu, like kayak either harga diri atau whatever it is gitu ya. Tapi aku sekarang mulai menyadari bahwa kalau misalnya ada customer yang mau komplain directly to you, then that customer actually expect a solution from you. So the customer trust you to provide them with a solution. And I think that is the best thing you can ask for as a company, right? Jadi dengan customer memberikan direct feedback, kamu bisa tahu persis apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi, dan ya, the customer will be happy after you give the solution gitu. So with that being said, customer focus itu udah jadi one of the top top things in mind bagi aku dan timku, dan juga aku bisa bilang bagi siapapun di organisasi ini ya. Teman-teman di sini juga mungkin bisa join acara Sapa ini. Itu bukan pekerjaan hanya satu atau dua orang, teman-teman. Ini ada sebuah kolaborasi antara berbagai pihak, berbagai divisi, sharing a common vision. Dan aku juga sangat bangga sih bisa bekerja bersama teman-teman kita di bagian BCA recruitment ini, karena they have helped me immensely when I was like for a short period of time I was in charge of IT human capital, and pada saat itu aku nggak pernah belajar tentang HR ya, so it's completely new to me. Tapi teman-teman di HR recruitment mengajarkan everything I need to know about recruitment, dan mereka juga memberikan aku kesempatan untuk mampir ke banyak kampus-kampus di seluruh Indonesia. Dan pernah juga aku waktu itu menyempatkan diri untuk visit alma materku, Boston University, dan aku sharing sedikit di sana tentang perusahaan kita, bahwa kita itu hiring. Dan aku juga pernah mampir ke Vancouver untuk sharing juga. Sebenarnya aku pengen juga sharing di LA nih teman-teman, tapi because of the pandemic, I think it's best for everyone that I avoid physical contact gitu, karena ya kalau misalnya mau ketemu meeting kita bisa lakukan secara virtual gitu ya. But don't worry, I have my mask ready in my pocket here, but since the hill is empty here, so I prefer not to wear it
for the recording of this video. Bukan saat ini sedang tidak siaran live kepada teman-teman. This is a recording, right? So tapi jangan khawatir. You will be in really good hands. Teman-temanku di sini, Andrew dan Eric, akan basically menjawab semua pertanyaan teman-teman terkait apa sih yang harus dipertimbangkan kalau misalnya aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk berkarir di sana, gitu ya. So last but not least from me, aku cuma mau titip bahwa kalau misalnya bekerja gitu ya, it is a lifelong journey. So teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya masih kayak agak galau gitu. Aku belum tahu nih kayak sebenarnya mau kerja di mana. It's okay guys. I mean, choosing a job is not like choosing your life partner, you know. If it doesn't work out, you just move on to the next one. And every time you move on to another job, you will be learning a new experience. You will be melengkapi dirimu dengan skill-skill baru. Kamu nambah teman, ya kan, udah pasti. Nggak ada salahnya, ya. So that would be the last message from me. I really hope everybody is at home safe, and let's together wish that this pandemic will end really soon, because I really would love to travel around the world again gitu ya. Karena kalau di masa pandemik ini, walaupun saya saat ini masih bisa ke LA, tapi untuk bisa ke sini aja it's not an easy task gitu. Maksudnya prosesnya itu cukup repot. Ini saya juga pas pulang ke Indonesia, aku yakin pasti nanti ada protokol-protokol yang harus saya ikuti, kayak misalnya ambil PCR swab, harus self quarantine dan lain-lain gitu ya. Tapi aku cuma bisa bersyukur gitu bahwa saya hari ini bisa berada di Hollywood, bisa sharing ini ke teman-teman, and I hope you guys have like a really good session, enjoy it, and I really hope to see you soon suatu hari. Alright, thank you, bye. Halo, selamat pagi teman-teman bro dan sis semuanya. Selamat datang dalam acara virtual Sapa Karir BCA, sharing asik dan pintar mengenai karir ala BCA. Sebagai informasi, kegiatan ini rutin dilakukan oleh BCA setiap bulannya, tepatnya pada hari Kamis di minggu terakhir setiap bulannya. Dan sesuai dengan judul hari ini, Sapa Karir BCA Live at BCA Upon Touchdown, kita akan mengundang para pembicara spesial yang tentunya tidak kalah menarik dengan tadi pembicara Bro Ferdinand ya, yang tadi sudah kita tonton bersama di video. Dan sebelum kita memperkenalkan para pembicaranya, perkenalkan saya Christopher Tandra yang bertugas menjadi MC dan moderator pada sesi kali ini. Jadi saya akan menemani teman-teman, bro dan sis kalian semua selama 1,5 jam ke depan. Dan tentunya acara ini pasti akan lebih menarik untuk ke depannya ya. Dan ada sedikit rules untuk event kali ini. Saya sebutkan dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, bila teman-teman, bro dan sis kalian memiliki pertanyaan dalam sesi hari ini, teman-teman silakan bisa mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di layar Zoom teman-teman sekalian. Ingat ya, Q&A, karena ini kita menggunakan platform Zoom webinar, akan sedikit berbeda dengan Zoom meeting. Jadi bisa menggunakan yang Q&A, jangan di chat ya. Nah itu untuk pertanyaan. Lalu misalkan teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya secara langsung kepada para pembicara kita, teman-teman bisa melakukan raise hand, dan nanti tim panitia akan memberikan akses untuk berbicara. Dan yang ketiga, ini teman-teman setelah selesai akhir sesi, jangan kemana-mana dulu, karena nanti kita akan mengirimkan form evaluasi dan feedback, yang kami harapkan teman-teman sekalian bisa isi ya, untuk evaluasi dan juga feedback acara hari ini. Ya, dan terakhir, ini mungkin yang paling menarik, dan paling ditunggu-tunggu juga, kalau di hari ini nanti kita akan ada hadiah yang menarik buat 3 orang yang beruntung, yang tentunya caranya seperti apa, nanti selama 1,5 jam ke depan, akan ada 3 kali quiz dadakan dari saya sebagai moderator. Nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari saya menggunakan kolom chat, dan juga jawaban yang benar dan tercepat untuk 1 orang setiap kuisnya akan kita berikan hadiah yang menarik. Kalau nggak salah teman-teman panitia ini udah mempersiapkan banyak hadiah juga nih. Jadi ditunggu aja dan teman-teman bisa persiapkan diri dan pastinya fokus untuk mendengarkan sesi sharing kali ini. Ya, mungkin itu saja aturannya. Dan tanpa berpanjang lama lagi, saya langsung ingin mengundang 2 pembicara spesial kita yang telah hadir, yaitu adalah Bro Andrew dan Bro Eric. Boleh ditampilkan mungkin?
Boleh kita panggil ya. Bro Erik, Bro Andrew, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo Bro Andrew. Bro Erik sudah bergabung ya? Selamat pagi. Pagi, apa kabar? Baik. Sorry ya, ini sebelumnya aku nggak bisa pakai virtual background-nya, lagi ada error sedikit. Nggak apa-apa. Jadi Oh iya. nggak pakai virtual background-nya. Ya, oh ya, sama kami mau informasikan juga ke teman-teman Bro dan Sis Audience, kalau kita di sini tidak menggunakan masker karena kita berada di ruangan berbeda ya, dan hanya sendiri aja di satu ruangan, jadi tidak menggunakan masker. Ya, Bro Andrew dan Bro Erik ini di Indonesia ya, dua-duanya ya, bukan di luar negeri ya? Iya, lagi di Jakarta. Andrew juga kayaknya lagi di Jakarta juga sama-sama nih. Cuma aku lagi di rumah, Andrew kayaknya tadi di kantor ya, Andrew ya? Ya, betul. Ya, dikira tadi kayak Bro Ferdinand ya, dari Hollywood juga. Oke. Ya, mungkin langsung aja, ini teman-teman kayaknya udah pada antusias banget ya. Ini udah sekitar 100-an lebih acara hari ini diikuti, dan juga live secara di YouTube ya. Dan pastinya ingin mengetahui lebih lanjut, kira-kira apa sih tips dan trik yang bisa diberikan, dan juga pengalaman apa yang bisa di-sharingkan dari Bro Andrew dan Bro Erik. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, kita perkenalan dulu ya. Kita bisa dari mungkin Bro Erik dulu deh. Bro Erik dulu, mungkin bisa dikenalkan nama, terus juga dulu kuliah di mana, ambil jurusan apa, sekarang kerja di BCA udah berapa lama, dan di bagian apa. Nah, silakan, boleh dari Bro Erik dulu. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Nama lengkap saya adalah Erik Budiman Lim. Saya biasa dipanggil dan dikenal dengan nama Erik. Saya sudah bekerja di BCA ini sudah masuk tahun kelima. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun lebih ya saya kerja di BCA. Kemudian saya sekarang bertugas di tim bisnis kantor cabang utama Tamrin, yang menjabat sebagai head relationship, atau mungkin biasa orang tahunya itu sebagai kayak ngelit tim lah gitu kan, head di tim kecil. Sejauh ini saya belum pernah bertugas di cabang lain, memang masih di Tamrin, tapi ketika pertama masuk BCA saya bekerja sebagai relationship officer. Kemudian setelah 1 tahun berjalan saya bertugas menjadi account officer, dan per tahun ini saya bertugas menjadi head relationship. Secara gambaran sih, so far saya job desk-nya itu lebih banyak maintain untuk nasabah-nasabah segmented, baik individu maupun organisasi yang memang di-allocate ke cabang kita masing-masing. Kalau dari Andrew, ini juga background-nya sedikit berbeda daripada saya. Silakan Andrew untuk share juga background-nya. Silakan. Thank you, Bro Erik. Pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andrew Jonathan, biasa dipanggil Andrew aja. Saya lulusan dari UNSW, University of New South Wales dari Australia. Kerja di BCA, kita sebenarnya bareng ya, Bro Erik ya. Kita waktu masuk di BCA bareng-bareng ya, beda berapa bulan ya. Jadi Udah temenan ya dari awal ya? Sudah temenan, cuma beda program aja. Nanti kita akan discuss tuh mengenai program-program di BCA. Oke, silakan. Ya, Andrew. Jadi sama Bro Erik ini sebenarnya udah lama kenal juga. Jadi udah sama di BCA juga mungkin udah sekitar 4,5 tahun. Kebetulan saya alumni dari Banker Program yang ada di BCA. Jadi mungkin sedikit background aja ya, Banker Program itu ya salah satu program MDP yang ada di BCA ya, yang kita ya kalau bisa dibilang belajar lah seluruh aspek yang ada di BCA, mau dari bisnisnya, di cabang, operasional, dan sebagainya. Dan itu juga kita banyak OJT dan ya hands-on lah untuk project-project strategik yang ada di BCA. Kalau saat ini, saya ini tuh ada di divisi yang mungkin nggak banyak ada di perusahaan lain ya, kalau misalkan saya dengar ya. Mungkin kayak divisi yang saya tempatin ini tuh memang kalau bisa dibilang cukup unik di BCA ya. Jadi fokus kita tuh adalah sebenarnya sebagai penyambung lah ya, dari seluruh unit bisnis ya, apa unit yang ada di BCA itu ya kita sebagai kayak glue lah. Yang penting kalau kayak kepala divisi saya bilang, kita tuh Depol itu adalah divisi Podowai yang penting lancar gitu ya. Jadi apa aja yang penting BCA itu bisa lancar. Gitu kurang lebih sih sebenarnya yang saya sekarang lakukan tuh seperti itu. Ya, Palu Gada ya, apa lu mau? Palu Gada, betul. Ya. Serba bisa semuanya. Oke, Bro Andrew dan Bro Erik tadi sudah perkenalan secara singkat ya. Nanti kita akan lebih jauh lagi membahas terkait tentang mungkin kegiatan zaman kuliah dan juga kerjaan. Tadi juga ada singgung mengenai program-program di BCA ya. Nanti boleh di-share lagi ya, Bro ya. Iya, silakan.
Ya, cuma tadi saya tertarik dengan Bro Erik dan Bro Andrew ini kan sama-sama lulusan overseas ya. Tadi Bro Andrew dari UNSW. Saya lupa share ya. Ini Bro Erik kayaknya lupa Kalau ya. saya dari Melbourne, dari Monash University, saya graduate itu di 2016 dan memang start bekerja di BCA di 2017. Oke, sama-sama dari Aussie, cuma beda negara bagian aja ya. Satu di Sydney, UNSW, satu lagi di Melbourne ya. Ya, apa jangan-jangan dulu di Aussie sempat ketemuan juga nih, ngobrol-ngobrol mau ke BCA gitu ya? Enggak sih, memang ketemunya pas di BCA. BCA aja ya, oke. Nah ini saya ada awal-awal penasaran dulu nih ya. Kira-kira kalau kita flashback di zaman kuliah dulu nih ya, Bro Andrew dengan Bro Erik ya, pastinya kan tadi di masing-masing universitas atau di fakultas yang dikuliahi ya dulu ya, itu ada banyak kegiatan ya, dan kegiatan-kegiatan tersebut bisa mungkin mendukung atau juga bermanfaat bagi pekerjaan. Kira-kira boleh di-share nggak sih kegiatan-kegiatan seperti apa yang mungkin akan berguna banget nih di tempat kerja, baik itu kegiatan yang ada di kampus waktu itu atau mungkin kegiatan yang di luar kampus yang pernah diikuti, tapi yang positif ya kegiatannya. Silakan, mungkin tadi Bro Erik, sekarang Bro Andrew dulu. Ya, boleh. Thank you. Jadi mungkin kalau kegiatan yang ada di kampus itu mungkin sangat bisa banyak sekali yang sangat mendukung ya. Maksudnya pekerjaan kita dalam harian. Karena kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kayak organisasi, mungkin kayak dulu contohnya saya di kampus di Australia itu ya cuman, padahal mungkin agak simple ya, kayak kita tuh cuman manage kayak social tennis aja gitu di Australia. Jadi kita pastikan kayak kita punya klub tenis ya, kita bikin acara, kita bikin kayak mingguan lah ya, kita play. Tapi di situ kan sebenarnya banyak kayak kita belajar tuh sebagai memanage sesuatu gitu kan ya, secara nggak langsung ya. Jadi kayak kita manage venue, event, koordinasi antar tim ya kan, mereka tuh cari maunya apa, mereka mau bikinnya apa, dan itu juga dibangun gitu. Jadi kayak mungkin secara kasat mata mungkin simple aja yang, tapi itu sebenarnya beneficial sekali sih kalau misalkan kita udah masuk ke lingkungan kerja ya. Jadi kayak semacam OJT kecil lah gitu yang mungkin kita bisa lakukan di tempat kuliah gitu. Mungkin kalau Bro Erik ada tambahan mungkin. Kalau dari saya pribadi sih memang waktu kuliah itu apa ya? Saya itu bukan tipe orang yang suka ngumpul di organisasi tertentu ya, tapi saya lebih suka lebih ke socialize sama banyak orang, baik dari orang-orang Indo, orang-orang Aussie, orang-orang lokal. Karena kebetulan major yang saya ambil waktu itu adalah major marketing, di mana honestly speaking pada saat angkatan saya itu memang not to be racist, tapi memang lebih banyak orang lokal sana dibandingkan orang Asia. Jadi secara community saya juga surroundingsnya itu lebih banyak dengan orang-orang lokal Aussie lah ya gitu kan. Jadi saya sih enjoy aja sih dengan berkumpul dengan mereka gitu kan. Tapi di luar kegiatan sekolah saya juga ngumpul sama teman-teman yang dari Indonesia, pergi makan, pergi keliling-keliling. Jadi sebenarnya di luar organisasi itu kita nggak harus kok menjoin organisasi tertentu pada saat kita kuliah yang mungkin beneficial pada saat kita kerja. Bahkan kalau bisa saya bilang sih, saya benar-benar belajar berorganisasi secara benar-benar proper itu adalah pada saat saya bekerja di BCA. Dari saya. Oke, mantep banget ya. Tadi kalau dari Bro Andrew lebih ke coba ada organisasi apa. Dalam hal ini Bro Andrew tadi tenis club ya, mengorganize, terus manage people dan lain-lain ya. Lalu kalau Bro Erik tadi cuman hobi aja padahal. Hobi aja, tapi resmi kan di university-nya ya, ikut tenis club-nya ya. Oke. Masih dilanjutin nggak tuh Bro di BCA? Kan kita juga ada klub tenis ya di sini ya. Ada sih, sempat lihat-lihat juga sih, cuman belum sempat join. Belum sempat join ya. Nanti mungkin after pandemi bisa coba-coba ya. Iya, betul. Jadi kalau Bro Erik lebih ke sosialisasi aja ya. Kira-kira kita coba ngobrol, kita coba terbuka, open mindset ya. Apalagi ada banyak kesempatan baru yang mungkin bisa kita tahu di sana. Betul sekali. Sangat menarik sekali. Dan saya penasaran, tadi udah di-share belum ya, atau saya kelewat, kira-kira waktu zaman kuliah dulu, tadi Bro Andrew, Bro Erik udah sebutin belum ambil fakultas apa di sana ya? Jurusan apa gitu? Dan kenapa sih bisa sekarang terjun ya di industri perbankan ya? Ya, silakan. Mungkin dari Bro Erik dulu. Oke, kalau dari saya dulu majoringnya di business marketing. Kalau ditanya kenapa saya choose major itu, jujur aja waktu kuliah itu agak bingung nih, dilema antara harus ke business management atau business marketing. Jadi pada saya di Monash itu kan first year-nya itu adalah saya masuk ke
diploma atau Monash College. Di setahun pertama itu yang dibagi ke 2 terms, itu kurang lebih kita memang belajar semua unit ya, ada manajemen, ada accounts, ada marketing, ada accounting juga. Tapi entah kenapa pada saat sambil belajar sambil berjalannya waktu, saya tuh lebih interestnya itu ke marketing. Akhirnya masuk tahun kedua itu saya benar-benar fokus ambil semua pelajaran-pelajaran marketing. Yang fokus bisnisnya itu adalah di marketing research, development, dan distribution channel pada saat itu. Oke, business management dan juga marketing ya? Ya. Ya, oke. Sekarang Bro Andrew, silakan Bro. Iya, sebenarnya awalnya mirip sih. Jadi fakultasnya juga sama sih. Jadi fakultasnya itu commerce. Kalau misalkan di Australia ya sebenarnya ekonomi ya, Bro Erik ya. Kalau terminologi di sana. Jadi mungkin beda penjurusannya aja. Kebetulan aku ngambil accounting and finance. Jadi mungkin memang mikirnya penekanannya lebih pengen ke finance, mungkin kebetulan di Australia ada course-nya cocok juga gitu untuk mendalami si finance gitu. Jadi awalnya mirip sih sama proyek kan, kalau di Australia biasanya di standar ya semuanya kayak kita ambil dulu, ya kayak kita semangat itu level proyek ya, jadi kayak kita belajar dulu semuanya, terus kita nanti pilih, oh ya ini yang interest di kita gitu. Jadi kebetulan yang saya pilih adalah accounting and finance. Oke, masih cocok lah ya, industri finance juga masuk ke perbankan. Nah, namun teman-teman yang mungkin di luar industri finance, di luar industri accounting, dan juga lain-lainnya fakultasnya ya, jangan berkecil hati, karena di industri perbankan, khususnya di BCA ini, kita juga banyak menerima lulusan-lulusan dari mungkin lulusan teknik, atau mungkin lulusan dari, ada yang pertanian juga bahkan, teknologi, IT, dan banyak sekali yang tentunya bisa diserap masuk di BCA. Jadi, kalau berhubung Bro Andrew dan Bro Erik dari industri yang bersangkutan, kalau teman-teman di luar itu silakan dicoba aja, kita ada banyak program, bisa dicoba dicek di website kami di www.career.bca.co.id ya. Surprisingly bener sih, saya waktu training di BCA itu angkatan saya kurang lebih hampir 30 orang, bener-bener mix banget, itu majornya ada yang kuliah di bidang pertanian, ada dari teknik sipil, ada arsitek, bahkan di tim saya ini yang sekarang saya bertugas di cabang Tamrin itu ada tim member saya yang baru join, dia lulusan Aussie juga, lulusan Melbourne juga, dan surprisingly jurusannya adalah aviation atau pesawat ya, maksudnya itu kan jauh banget ya, maksudnya kayak oh lu dari jurusan pesawat masuk bank mau ngapain, tapi ya memang yang saya harus lihat adalah kita tuh nggak melihat background pendidikan lu dari industri apa, tapi ya bagaimana capability kita untuk bekerja dan berorganisasi dengan baik sih di BCA sih. Ya mungkin banyak juga ya kalau Bro Erik ikut program teman-teman satu angkatannya mungkin ada yang berbeda itu, mungkin Bro Andrew juga punya pengalaman mirip, cuma bedanya programnya beda ya dengan Bro Erik ya. Nanti bisa diceritakan ya lebih lanjut ya. Nah namun sebelum kita membahas itu, saya mau flashback lagi sedikit terkait tentang tadi masa-masa kuliah ya, karena kan kalau kita ingat ya, masa-masa zaman kita kuliah dulu itu mungkin yang paling menyenangkan dan menentukan ya. Karena kan kita berpikir, kita setelah kita udah lulus SD, SMP, SMA, terus kuliah, kita mungkin berpikir, ke depan kita mau jadi apa? Kita mau kerja di mana? Kita mau sebagai apa sih di masa depan kita dikenal? Nah, dan pastinya masa-masa tersebut, masa-masa yang bikin galau. Tentu itu semua orang pasti mengalaminya. Tidak terkecuali Bro Andrew, Bro Erik, dan saya juga ya. Nah, saya penasaran, waktu pas zaman kuliah dulu nih, Bro Andrew dan Bro Erik, kira-kira apakah sudah menetapkan target untuk ingin bekerja di industri perbankan, terus mungkin mengikuti internship yang ada di Aussie, di Sydney, atau di Melbourne, dengan industri-industri yang mirip, agar nanti bisa keterima di perbankan, atau kira-kira seperti apa planning yang dulu pernah dilakukan? Silakan, mungkin dari Bro Andrew dulu. Oh ya, sebenarnya kalau planning mau kerja di perbankan sebenarnya nggak spesifik perbankan sih. Jadi memang mungkin fokusnya itu adalah di mungkin agak lebih besar ya, financial institution ya. Sebenarnya kan di mana di situ kan banyak ya, perbankan, asuransi, accounting firm ya kan. Nah, memang fokusnya sih udah dikerucutkan ke situ. Cuman pemilihan perbankan sendiri pun juga sebenarnya itu juga melewati fase-fase yang ketika kita lakukan juga ketika kita apply sebuah job kan. Maksudnya kayak kita lebih mengenal kan, kita diskusi dengan perusahaan tersebut ya kan, kita diskusi role-nya itu apa, visi perusahaannya sendiri itu apa. Nah, itu juga mungkin yang beberapa industri yang perusahaan yang kita datangin itu juga kita juga jadi semakin tahu gitu. Maksudnya kita tuh lebih interestnya tuh kemana ya gitu. Dan di situ mungkin itu juga yang membantu saya untuk menentukan, oh ya ini industri perbankan yang saya mungkin mau coba
ini mungkin kayak tadi Bro Ferdinand juga katakan gitu kan, kayak ya bekerja itu kan bukan kayak kita menikah gitu, maksudnya ya kita coba nggak suka ya to the next one gitu kan, apalagi mungkin di sini kan generasi muda yang memang seperti itu kan, jadi ya saya pikir ya oh ya ini kayaknya lumayan menarik dan saya juga bisa mendapatkan banyak ilmu, ya akhirnya saya pilih itu untuk di industri perbankan ini. Mungkin Bro Erik gimana Bro Erik? Kalau saya agak beda, karena kebetulan orang tua itu memang background-nya adalah pengusaha, dan saya juga cukup yakin tidak sedikit dari teman-teman yang join hari ini itu punya orang tua juga yang background pengusaha. Dimana kalau saya bilang sih, kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan orang tuanya pengusaha itu maunya anaknya lanjutin. Ya mungkin di usaha yang ini, atau ada beberapa usaha lainnya, atau mungkin dikasih modal buat do something, intinya jadi businessman. Kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan sih, maksudnya dari orang tua saya pada saat saya mention saya mau bekerja di Jakarta karena saya originally adalah orang Makassar. Mereka mengizinkan. Jadi once setelah saya mau balik ya pas graduate itu mungkin sekitar November 2016, itu sudah mulai gelisah, kayaknya gue harus cari kerja nih di Jakarta segera gitu kan. Ada sih waktu itu ada apply juga di luar industri perbankan, itu saya ada apply di salah satu perusahaan lah otomotif. Waktu itu juga sudah sampai masuk tahap interview, tahap tes segala-segala, dan at the same time kenapa saya memilih BCA itu pas saya lagi di BCA lagi nongkrong sama temen di salah satu kafe yang di lantai atasnya menara BCA, itu kayak lihat kayak enak kayaknya kerja di gedung, terus di pusat kota dekat Bundaran HI, ikonnya Jakarta lah gitu kan, siapa sih yang nggak tahu Menara BCA gitu kan. Jadi benar-benar kayak cuma ya asbun doang, kayak ya udah kayaknya kalau kerja di gedung asik juga gitu kan. Barulah waktu itu kepikiran buat apply di Bank BCA. Di luar Bank BCA pun saya juga ada apply sih di beberapa bank internasional lainnya, karena waktu itu community anak-anak dari angkatan saya itu banyak bilang, oh dari bank luar negeri, bank asing itu juga bagus loh programnya gitu-gitu. Sampai ya benar-benar saya pas main di GI itu baru kepikiran buat kerja di BCA. Ya, menarik banget ya, Bro Erik ya, tadi sharingnya juga, Bro Andrew juga ya. Nah, kita masih ngobrolin di masa kuliah dulu ya, sebelum kita masuk lebih jauh terkait di pekerjaan kita sekarang seperti apa. Nah, tadi saya tertarik tadi Bro Erik sampai singgung ya, dari Aussie for good ke Indonesia, terus cari kerja di sini. Juga Bro Andrew juga sama, for good. Apa awalnya juga emang ingin terjun di Indonesia atau seperti apa? Kenapa nggak coba berkarir di luar negeri? Kan lulusan luar negeri banyak ya yang tidak pulang ya, yang mungkin mereka berkarir di sana dan menjadi warga negara di sana juga, atau mungkin masih menjadi diaspora gitu. Kira-kira dari Bro Erik dulu silakan. Kalau dari saya sih memang apa ya, cintanya cinta Indonesia. Dari awal kuliah pun juga udah ngomong sama orang tua, pokoknya habis beres kuliah mau pulang deh gitu kan, pokoknya ya udah kayaknya ya kalau ditanya apakah saya betah tinggal dan hidup di Aussie, betah banget. Hidup sana tuh teratur banget, cuacanya juga enak. Pas pulang Jakarta, pulang Indonesia juga kan kayak awal-awal kan kayak kembali kayak culture shock lagi lah, kayak aduh panas banget, gerah banget gitu-gitu kan. Terus kayak ya tapi back again, saya mungkin karena sudah lahir dan besar di Indonesia dan memang cintanya itu di Indo, ya udah memang mau pulang aja. Dan pada saat saya di Aussie pun during my college and university year, saya juga memang tidak bekerja. Itu pilihan saya sih, karena saya waktu itu berpikir ya udah ini pada saat saya kuliah, ya udah saya mau having fun with my life as well. Dalam artian kita sambil kuliah sambil enjoy lah, hang out with friends, make a community, terus kemudian lebih banyak spend time untuk explore Aussie waktu itu. Kalau ditanya Andrew tuh punya pengalaman berbeda loh, karena dia sempat kerja. Coba Drew, ceritain. Silakan, Bro Andrew. Iya, mungkin kalau ditanya sebenarnya pengen di Aussie nggak di Aussie, mungkin itu sebenarnya pribadi lah ya. Mungkin pengalaman orang-orang juga beda-beda gitu. Mungkin kayak ngelihat di luar itu enak juga ya, kayak tadi benar yang si Bro Erik katakan gitu ya, di sana cuacanya juga enak ya kan, hampir 4 musim lah ya, kita dinginnya juga di sana, panas, summer, winter gitu kan. Apa namanya, kalau misalkan masalah kerja nggak kerja gitu ya, mungkin sebenarnya saya juga udah dapat TR ya waktu itu. Mungkin kalau di Aussie itu kan kita ketika lulus itu
kalau kita mau apply kerja di sana dan kerja kayak kita butuh yang namanya temporary visa gitu kan. Sebutnya TR lah gitu kan. Nah di situ saya udah punya itu dan udah sempat kerja di sana 1 tahun gitu ya. Nah, cuman sebenarnya mungkin setelah 1 tahun itu ya mungkin pertanyaan itu mungkin muncul lah gitu kan, kayak sebenarnya setelah 1 tahun lagi apakah sebenarnya saya juga bisa stay di sini gitu, apakah sebenarnya saya bisa menemukan perusahaan yang mau sponsor untuk menjadi seorang PR di Australia lah. Itu jadi mungkin itu juga menjadi pertimbangan, oh ya apakah maksudnya ya kita mau spend another year di sini atau sebenarnya kita mau balik aja gitu. Dan juga mungkin melihat kayak di Indonesia pun juga ya kan ini kita juga lagi expanding lah ya pada saat itu ya tahun 2016 itu kan masih yang kayak kita pembangunan kan juga masih tinggi terus, pertumbuhan ekonomi juga naik terus ya. Saya lihat juga ya why not gitu kalau misalkan kita juga coba pulang berkarir di Indonesia sih gitu. Jadi mungkin pertimbangan itu sih yang mungkin lebih ke pribadi dan mungkin ya nggak sama untuk teman-teman kita semua sih gitu. Tapi kalau misalkan memang kalau ditanya ada kesempatan untuk bisa kerja dan coba kerja di luar sih, why not sih? Kayak mungkin tadi Bro Ferdinand juga udah katakan kan, kalau misalkan memang bisa dan memang kita cocok di sana sih, why not gitu. Cuman kalau misalkan enggak pun ya juga enggak apa-apa gitu. Bukan kayak sesuatu yang kayak kita for good tuh kayak juga, wah masa for good sih gitu. Itu menurut saya sih juga bukan sesuatu yang buruk juga sih gitu. Iya, Bro Andrew dan Bro Erik, tadi saya dapat satu hal yang sama ya antara Bro Erik dan Bro Andrew ya. Sama-sama cinta Indonesia ya, nasionalismenya tinggi ya. Kalau dari Bro Erik emang lebih betah, mungkin punya target tertentu yang ingin dicapai di Indonesia. Nanti Bro Andrew juga sama ya, lihat prospek, wah Indonesia lagi berkembang nih. Mungkin pemerintahannya lagi bagus dan lihat siapa tahu saya bisa berkontribusi buat Indonesia ya. Jadi bukan karena di luar negeri mungkin pilihannya bagaimana gitu ya, tapi mungkin di Indonesia ada peluang yang lebih baik dan tentu sekarang di Beca bisa menceritakan juga seperti apa. Ya, namun tadi terkait yang kuliah ini satu lagi ada yang kelupaan saya. Dulu pernah internship gak ya waktu di sana Bro Erik dan Bro Andrew? Kira-kira ada pengalaman apa ya bisa dibagikan dan mungkin kan dari Bro Erik dan Bro Andrew pernah kumpul-kumpul ya dengan teman-teman yang di Indonesia ya, mungkin sharing kira-kira kuliahnya seperti apa dan bisa diceritakan nggak sih apa yang menjadi nilai tambah ketika teman-teman ini Bro Erik, Bro Andrew kuliah di luar negeri, mungkin punya experience yang lebih baik atau mungkin seperti apa dan yang itu yang berbeda dengan kuliah di Indonesia. Mungkin silakan diceritakan Bro Erik. Oke, kalau dari saya sih mungkin community juga ada sebagai apa ya, external factor sekali ya. Karena so far sih bisa dibilang hampir 90% teman-teman saya itu pada pulang ke Indo semua end up-nya. Yang stay di sana itu nggak banyak sih dan nggak banyak juga ya dalam artian ada juga yang nggak ngapa-ngapain, ada juga yang cuma ya enjoy lah karena dia juga punya PR ya udahlah having fun aja foya-foya, ada juga yang sampai kerja sampai sekarang juga dia itu sponsorship-nya sudah habis akhirnya nikah sama orang sana juga ada, jadi benar-benar mix up banget kan. Jadi internship saya jujur aja nggak ada sih waktu selama di sana. Tapi what I've learned from Aussie itu saya melihat orang Indo yang di sana itu juga punya kesempatan kok untuk kita bekerja, untuk kita internship. Jadi itu benar-benar terbuka juga. Kayak Andrew bilang tadi, kalau kita mau belajar dulu di sana terus pulang, it's okay, it's good for you. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Buktinya saya juga bisa kok gitu kan dapat kerja di BCA gitu kan. Atau di perusahaan-perusahaan lain di Indonesia juga banyak kok teman-teman saya juga yang bekerja juga tuh di perusahaan-perusahaan, ada yang di startup, ada yang di banking, ada yang di FMCG, itu sangat variatif banget. Dari Andrew, perspektif lain? Bro Andrew silakan. Iya, mungkin saya ngelihat angle-nya agak di sebelahnya dari Bro Erik kali ya. Jadi mungkin kalau saya tanya kayak tadi, pertanyaannya sebenarnya kalau kita kerja di luar negeri itu apa yang kayak membedakan kita dengan lulusan lokal di sini ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya once kita udah di BCA sih sebenarnya semuanya itu nggak ada spesialnya juga sih. Sebenarnya maksudnya lulusan Indonesia pun juga semua itu juga banyak yang luar biasa juga gitu kerja di BCA, dan kita tuh juga mungkin kayak kita Bro Erik juga di sini di BCA pun kita juga bukan karena kita lulusan luar itu kita mendapatkan privilege yang khusus gitu ya, enggak juga gitu, karena kita di BCA pun semuanya sama rata sih, jadi semua memiliki kesempatan yang sama, kesempatan belajar yang sama juga. Jadi
kalau misalkan ditanya, oh kalau masuk BCA harus lulusan luar baru bisa untuk role spesifik ini dan atau program ini, ya enggak juga sih. Kayak di programku sendiri tuh yang lulusan luar itu juga cuman aku aja gitu, dari kita bertujuh, ada enam orangan gitu ya, itu cuma aku juga gitu yang cuma lulusan luar gitu. Jadi BCA itu equal opportunity kok. Jadi kalau misalkan memang kita nggak memandang kalau oh ya kalau lulusan luar itu dapat privilege sesuatu, tapi ya kita semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya gitu di BCA, dan itu menurut saya hal yang very good sih. Mungkin begitu kali Bro Christopher. Ya, thank you Bro Andrew sama Bro Erik ya. Tadi penjelasannya sangat menarik dan juga sangat menjawab apa yang saya tadi penasaran ya. Kira-kira apa sih ya kelebihan dari lulusan luar negeri dibandingkan lulusan lokal? Nah, dan tadi sangat menjawab sebenarnya ketika kita berkarir khususnya di BCA ini, tidak ada kata apakah lulusan luar negeri lebih baik atau tidak lebih baik itu ya. Ya pasti kita akan lihat secara kualitas dari masing-masing individunya, tidak melihat apakah dia lulusan dari sini atau dari mana gitu ya. Dan menurut saya sangat menarik sekali jawaban dari Bro Andrew dan Bro Erik. Dan karena ini sudah masuk menyerempet ke dunia kerja, nah saya sekaligus saja tanya nih, kira-kira pengalamannya bagaimana dari Bro Andrew itu bisa masuk ke BCA melalui program tadi, Bankers Program ya, sampai bisa sekarang bekerja di bagian ya tadi apa lu ada gue mau gitu ya, apa palu gada gitu ya. Nanti Bro Erik juga bisa menambahkan dari sana. Silakan Bro Andrew. Iya, mungkin ini agak beda, mungkin sama ya. Saya sama Bro Erik ya. Mungkin untuk teman-teman yang lulusan dari luar negeri gitu ya. Mungkin yang awalnya kita tuh nggak paham gitu kalau di Indonesia tuh ada yang program-program yang namanya kayak MDP dan kawan-kawan Management Development Program dan kawan-kawannya. Jadi jujur waktu dulu rekrut kita mau mendaftar ya ke BCA itu juga informasinya tuh juga mungkin belum, karena nggak familiar aja gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang di Indonesia, lulusan Indonesia juga mungkin tahu nih kalau kita apply ke sebuah perusahaan ya kita carinya yang role-role yang seperti ini gitu. Cuman kalau kita yang sebagai lulusan luar tuh agak bingung sih sebenarnya bedanya ini dan ini tuh apa gitu. Jadi jujur dan juga pada saat itu saya mikir, oh ya saya tuh kayaknya pengen coba juga, sebenarnya BCA itu pengen cobanya tuh ke BCA Sekuritas gitu kan. Karena saya pikir, oh ya saya punya finance background ya, mungkin saya pengen coba lah sebenarnya kerja di finance background itu kayak apa. Kalau accountingnya kan mungkin ya udah dapat bayangan lah gitu kan, cerita mungkin teman-teman di sini yang di partner EY dan kawan-kawannya, yang kuning, yang biru dan kawan-kawannya. Jadi mungkin saya pikir saya pengen coba lah gitu kerja di finance-nya gitu di sekuritas. Nah lucunya mungkin saya tuh nggak nemu kalau kita tuh mau daftar di BCA Sekuritas itu saya mau daftarnya di mana gitu kan. Akhirnya saya pikir ya udahlah, saya masukin CV aja ke, kalau di rekrutmen itu kan ada tuh kayak lampirkan CV Anda, dan maksudnya ya ini itu sih kebetulan saya pikir oh ya nanti kalau tes segala macam nanti saya tanya aja sama orangnya gitu. Tapi lucunya mungkin ini juga saya juga banyak ngobrol ya sama yang dulu tim dari rekrutmen juga yang dulu mungkin bantu untuk memproses ini ya. Jadi kayak kebetulan udah ujian gitu ya, ujian masuk untuk tes staf umum aja gitu kan, terus kayak ngobrol-ngobrol, terus kebetulan ya dokumen itu nyampe ke salah satu meja tim rekrutmen di HCM gitu, dan dia curious terkait CV yang kebetulan ditaruh di meja paling atas gitu kan. Nah itu sempat ngomong di diskusi, dan itu ternyata dilihat dia malah refer gitu kan ke program yang lain gitu. Jadi tesnya jadi ngulang lagi dari awal ya, kita dicocokkan lah istilahnya dengan minat, mungkin bakat, background dan kawan-kawannya. Dan itu menurut saya juga dari awal pun ya BCA pun juga udah memperhatikan itunya. Jadi maksudnya kayak walaupun kita daftarnya mungkin level staff, tapi kan memang opening di BCA itu juga banyak kan, dan mungkin BCA itu luas sekali gitu kan, mau dari sisi IT, mau dari business analisnya, mau dari testingnya gitu kan, mau dari cabangnya, mungkin Bro Erik di cabang dan bisnisnya, mau dari operasionalnya, itu mungkin kita sangat variatif dan banyak sekali opportunity-nya lah gitu. Jadi bagaimana nanti dari tim rekrutmen pun juga bisa melihat sebenarnya kita tuh cocoknya di mana, dan dia juga nggak akan sungkan gitu untuk menawarkan ke kita untuk oh ya ini kita mungkin bisa coba juga loh untuk role yang ini. Mungkin dari yang mendaftar sendiri tuh tertarik atau tidak. Nah jadi mungkin itu experience yang agak unik ya mungkin ketika masuk ke BCA. Mungkin Bro Erik gimana Bro? Waktu saat awal ya bener sih, saya juga agak bingung ya waktu, apalagi kan memang via karirnya BCA ya. Itu jujur aja saya waktu itu mikirnya, aduh yang penting gimana pun saya harus
di Menara BCA di gedung ini gitu kan. Goalsnya itu awalnya. Terus taunya kan oke, itu kan terpusat kan. Jadi pada saat apply kerja itu memang ada banyak banget program yang available, banyak banget pilihannya dan banyak pilihan kota. Nah pada saat itu saya pengen nyari itu yang availability-nya di Jakarta, saya nggak mau di kota lain. Kan di pilihan BC itu ada tuh misalnya lagi open ini buat kota mana, posisi ini kota mana. Dan memang yang kayak si Andrew bilang, ada ya program staff lah gitu kan, drop your CV here. Ya udah, saya benar-benar ya cuma berharap, ya udah deh kayaknya apply aja. Yang penting ya kalau nggak dapet di Menara juga yang penting di Jakarta, yang penting ya BCA, saya mau deh coba kerja di BCA gitu kan. Pertama sih cita-citanya maunya kalau bisa dapet di International Banking Division atau Treasury, karena knowledge itu hanya tahu sebatas itu. Pas udah di interview sama si HR, memang sih kayak program di BC itu ada banyak banget gitu kan. Dia juga sambil nanya ke kita, interest kamu itu lebih ke arah mana? Kamu suka nggak ketemu orang? Kamu suka nggak untuk mungkin mobile? Dan akhirnya memang saya end up di pekerjaan saya sekarang yang memang banyak bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang, banyak divisi dan mobile juga sih. Jadi so far sih saya harus bilang sih untuk matchmaking pekerjaan dan posisi dari HRBC itu cukup bagus juga untuk profiling ke kita. Ya, menarik banget ya, Bro Erik sama Bro Andrew ya. Tadi kalau dari pengalaman keduanya, ini terlihat kayaknya waktu pas daftar itu sedang mencari-cari kira-kira apa nih peluang yang paling pas ya berkarir di BCA ya. Dan sebagai informasi buat teman-teman audiens semua, Bro dan Sis, kita di BCA juga masih membuka lowongan karir loh ya. Jadi teman-teman silakan kalau saat ini masih penasaran dengan lowongan apa yang ada di BCA, bisa masuk ke karir.bca.co.id. Bisa sambil dicek ada program-program apa saja sih. Ada Backers program, tadi juga ada MDP, ada program staff, ada program lain-lain, bakti, dan banyak sekali program yang ditawarkan ya. Dan menariknya di masa pandemi ini mungkin banyak perusahaan yang dalam tanda kutip gulung tikar atau tidak melakukan rekrutmen, tapi BCA sampai saat ini masih membuka dan bahkan kita masih membutuhkan banyak lagi ya staff-staff yang tersebar di seluruh BCA. Ya, Bro Andrew dan Bro Erik kan tadi sama-sama dari program ya. Lalu ketika lulus dari program tersebut mungkin setahun atau 2 tahun trainingnya itu kan masuk ke dunia kerja, langsung ke bagiannya ya, ke unit bisnisnya atau tadi Bro Erik dari cabang ya. Nah kira-kira karena Bro Andrew dan Bro Erik ini lulusan dari luar negeri dan mungkin terbiasa hidup di sana, apakah mengalami culture shock ketika masuk dunia kerja di Indonesia? Silakan, mungkin saya ceritakan. Bro Andrew dulu. Culture shock mungkin ada lah, mungkin sedikit ya. Jadi mungkin tapi sebenarnya kalau ditanya apakah itu sampai menyebabkan oh ya sampai kaget atau sampai kayak perlu adjust dan kawan-kawannya, sebenarnya sih nggak sampai seperti itu sih. Jadi mungkin memang kalau di luar itu kan kita lebih open ya. Jadi kalau kayak tadi Bro Ferdinand juga bilang gitu kan. Kalau di luar itu kita kalau panggil nama itu, maksudnya panggil orang itu nggak pakai bapak, ibu, dan kawan-kawannya. Jadi ya langsung aja namanya siapa, John, Lisa, or something gitu kan. Jadi di situ mungkin itu juga ada sedikit lah di awal-awal mungkin yang kayak oh ya bapak, ibu, kakak gitu kan, kayak bingung gitu kan kalau kayak di sini gitu kayak panggilnya ada kakak, ada cici, ada apa gitu kan, terminologi gitu sih. Tapi kalau dari sisi sebenarnya gaya bekerja dan kawan-kawannya menurut saya bisa dibilang di BCA itu juga malah lebih advance ya. Bisa ada mungkin kebetulan di tempat-tempat yang saya coba dapat kesempatan untuk belajar dan bekerja juga di dalam BCA itu sendiri, mereka juga udah punya budaya yang udah lebih kekinian lah kalau bisa dibilang ya, kayak mungkin lebih budaya agile, lebih maksudnya nggak yang struktural sekali gitu kan. Jadi di situ mungkin itu yang saya juga mendapatkan banyak pelajaran justru gitu kan, dibandingkan bukan kayak oh ya saya lulusan dari luar, cara bekerja di luar seperti ini itu yang sudah yang terbaik gitu. Tapi justru saya waktu ketemu di BCA, saya melihat budaya-budaya kerja, mentor-mentor, atasan-atasan yang mungkin justru kayak menunjukkan oh ya ini bisa jadi lebih baik gitu dibandingkan yang di luar. Gitu. Mungkin gimana, Bro Erik? Oke, kalau saya sih juga bilang company kita itu memang company apa ya? Saya masih merasakan kayak family business, family culture-nya itu masih dapat banget. Jadi kayak
antara level atas sama bawah itu memang ada beberapa layering, ada family tree secara structural, top down, tapi so far sih untuk communication kita tuh oke banget gitu kan, sama kita juga bisa berasa kayak di backup nih sama mungkin sama leader kita, sama atasan kita. Jadi when we do mistakes kita juga belajar gitu kan, karena kan apalagi mungkin buat anak-anak baru yang takut ngomong, takut apa, atasan kita sih juga cukup open ya untuk dengan kita, karena dia juga tahu kita juga mau dibimbing, mau belajar selama kita punya willing lah untuk belajar. Jadi kalau ditanya kaget apa enggak juga sih, karena memang saya malah cukup berasa kantor saya itu kayak rumah kedua, homey banget, suka betah lah di kantor gitu kan. Kemudian teman-temannya juga, saya bisa bilang community kita di BCA itu sangat bagus ya, sangat sehat dalam artian ya so far sih kita semua tuh kayak family aja gitu kan. Jadi mungkin teman-teman saya di kantor juga banyak yang sudah berkeluarga pun ya, sama kita nih di kantor yang anak-anak muda yang masih belum berkeluarga pun juga santai aja gitu. Jadi itu sih yang mungkin membantu saya dalam adaptability saya selama saya di BCA pada saat pertama kali join. Setuju banget dengan jawaban Bro Erik dan juga Bro Andrew ya. Kebetulan saya mau sharing sedikit juga. Saya sekarang bertempat di BCA Learning Institute Sentul, kalau divisinya Divisi Learning and Development. Mungkin kalau teman-teman audiens kalian, Bro dan Sis, kalau ketika lamar BCA dulu ya, sebelum zaman pandemi, ketika teman-teman ingin masuk bekerja di BCA melalui satu program, biasanya ada trainingnya dulu. Nah, ketika teman-teman training itu, kita ada satu pusat training center, teman-teman mungkin bisa nanti googling ya, cek ya, ketik aja BCA Learning Institute. Nah, ini adalah tempat saya bekerja sekarang, dan tadi setuju banget kalau lingkungan di BCA ini friendly environment banget, seperti family, dan juga kita punya nilai-nilai yang tumbuh ya, tadi agile, dan juga kita lihat customer fokusnya, dan juga teamworknya ini benar-benar kerasa banget, yang sepertinya belum tentu ada di perusahaan-perusahaan yang lain ya. Jadi kalau teman-teman nanti penasaran, mungkin bisa langsung dicoba aja seperti apa sih rasanya bekerja di BCA, itu nanti mungkin ya. Iya, menarik banget. Sekarang saya mau masuk lagi terkait dengan pekerjaan ya. Karena kan tadi sudah kita bahas dari awal kuliah, juga tadi pengalaman-pengalaman yang diberikan, dan juga tadi masuk program seperti apa. Nah, sekarang saya mau tanya di kondisi yang saat ini. Nah, kan pasti Bro Andrew dengan Bro Erik tadi kan diperkenalan dan dikasih penjelasan secara singkat. Kira-kira di bagian apa dan pekerjaannya seperti apa. Nah, mungkin bisa lebih dalam lagi, kira-kira role apa dan impact-nya terhadap perusahaan seperti apa dari pekerjaan yang dilakukan? Silakan Bro Erik dulu. Sejauh ini sih kalau dari sisi bank ya, kita kan memang menghandle untuk menghandle akun-akun nasabah yang itu bersifatnya privacy lah ya, yang kita juga antar teman aja itu kalau bisa nggak boleh di-share, karena itu kan informasi privacy dari nasabah kita. Jadi pada saat awal-awal pandemi, terutama 2020 itu kita kan mulai tuh yang namanya split office, WFA, WFO, itu kan sebelumnya di BCA mungkin masih kurang familiar ya dengan culture seperti itu. Tapi saya harus akuin sih, terutama tim IT-nya BCA itu bergeraknya cepet banget, karena itu hitungan minggu itu udah mulai tuh shifting. Oke, kita mulai bisa WFH, kita bukain aplikasi ini, aplikasi itu. Ya memang sih kalau ditanya apakah ada perubahan dalam ritme kerja dan keseharian kita, itu pasti ada banget. Dan saya cukup yakin bukan di BCA, di semua institusi, mau di semua perusahaan, mau usaha juga semua pasti akan ke-impact untuk working culture-nya, untuk mungkin ritme kerjanya, itu semua akan ke-impact. Tapi kalau ditanya apakah saya bisa keep apa enggak, sebenarnya sih bisa-bisa aja sih, dalam artian ini kan memang new normal kita ya, yang kita harus face ya. Dalam artian kita nggak pernah tahu nih, this pandemic how long it will last, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi the good thing is BCA itu bisa ngikutin kondisi pada saat ini, dan saya cukup nyaman sih dengan semua akses dan yang diberikan dari BCA kepada saya dan tim-tim saya juga. Mantap sekali Bro Erik. Ada yang lain? Silakan Bro Andrew. Ya, mungkin sedikit cerita juga ya. Maksudnya sebenarnya program yang aku jalankan ini tuh apa, mungkin karena kan memang sebenarnya programnya udah lama ya, dari tahun 2016 ya sebenarnya. Program banker program ini udah ada, jadi udah 5 tahun. Tapi sebenarnya kalau dilihat di BCA itu, sekarang itu saya angkatan kedua, kita ada angkatan 3, 4, 5, 6. Jadi kita tuh ada 7 orang sebenarnya. Jadi lucunya sebenarnya banker program itu satu angkatan itu 1 orang gitu. Jadi
dari 2016 kita sampai 2021, kalau nggak salah kita juga baru ada 6-7 orang aja sih di BCA. Jadi cuman menurut saya ini program yang luar biasa juga sih, yang istilahnya justru kita tuh dapat ininya. Sebenarnya mungkin dibungkusnya adalah kita pengembangan lah sama 3 tahun. Jadi 3 tahun itu saya cobain dari kita ke cabang gitu kan. Ya sebenarnya di cabang itu ada apa, dari ada customer service-nya, ada tellernya, ada back office-nya. Kita lihat sebenarnya proses kerjanya seperti apa, kenapa kita melakukannya seperti itu. Terus kayak kesempatan juga mungkin kerja seperti yang Bro Erik kerjakan juga gitu untuk beberapa bulan gitu ya. Jadi ketemu dengan nasabah, ngobrol, coba mencari sebenarnya nasabah tuh butuhnya apa, solusi apa sih yang BCA juga bisa berikan supaya nasabah juga bisa lebih maksimal dalam kegiatan bisnisnya. Dari situ juga setelah itu sempat ke analis juga ya, jadi ke analis kredit gitu ya. Jadi mereview tuh permohonan-permohonan kredit nasabah, kayak menilai kapasitas kemampuan bayar nasabah dan kawan-kawannya. Sampai itu selama 1,5 tahun lah kurang lebih ya, itu berkutat di situ. Lalu dari situ 1,5 tahun kemudiannya itu saya kebetulan dapat kesempatan untuk project gitu ya di BCA. Jadi awalnya mungkin kayak projectnya kita pengenalan sebenarnya project itu apa, bagaimana kita bekerja dalam sebuah project. Nah dari situ baru kita mungkin langsung hands on, itu semuanya sambil kita juga langsung ngerjain project gitu ya. Dan projectnya pun juga bukan project-project yang kayak kita tuh yang ketika kita melakukan tuh kita bisa langsung lihat impact di BCA itu seperti apa gitu. Jadi waktu itu juga sempat kerjasama juga bareng Bro Erik juga, salah satu projectnya itu ya sebenarnya kita bagaimana kita mau memberikan layanan untuk nasabah sih, nasabah-nasabah selected lah yang mungkin dari tim Bro Erik gitu. Jadi kesempatan itu menurut saya luar biasa sih, kayak kita mungkin aku juga baru waktu itu 1,5 tahun kerja di BCA ya, terus dapat kesempatan untuk kayak ngikut project-project yang strategik seperti itu. Sampai akhirnya setelah 1,5 tahun lulus, saya ditempatkan di divisi yang saya ada sekarang gitu. Dimanapun menurut saya divisi ini juga merupakan sebuah divisi yang ya kalau saya ngobrol gitu ya dengan vendor-vendor atau rekan-rekan eksternal gitu di bank lain itu, ya ini tuh divisi yang belum, mungkin nggak semua divisi itu, semua perusahaan itu akan punya divisi ini. Dimana mungkin kalau dulu mentor saya di ini katakan kalau divisi kita tuh adalah fokus kita tuh adalah pastikan 5 tahun lagi BCA itu masih bisa sukses gitu kan. Jadi ya kita terus memikirkan kayak continuous pursuit of excellence ya kan, kita continuous improvement juga, kita BCA tuh kita bisa bawa kemana lagi, kita bisa improve apa lagi. Nah di situ yang mungkin jadi fokus tujuan dari apa yang mungkin saya kerjakan sekarang ya, mungkin multiple division juga ya, saya koordinasi dengan multiple business unit juga di dalam BCA. Dari sisi IT-nya pun juga kita ada koordinasi. Jadi di sini pun kita juga bisa belajar banyak sekali sih. Maksudnya bagaimana kita terus bisa mengembangkan diri kita sendiri juga gitu. Dan juga mungkin sedikit nggak perlu worry juga di BCA itu kayak kita udah beberapa tahun gitu ya. Mungkin kita juga ini kayak udah rutinitas dan kawan-kawan, dan itu di BCA tuh openingnya pun juga banyak gitu, kesempatan-kesempatan untuk kita belajar dan mencoba hal-hal lain itu juga sesuatu yang BCA tuh bisa provide gitu. Jadi menurut saya juga apakah apa yang kita kerjakan sekarang akan kita terus kerjakan untuk 5-10 tahun ke depan juga belum tentu sih gitu. Divisi yang memikirkan masa depan BCA ya bro ya. Oh, masa depan kita semua nih ada di tempatnya Bro Andrew nih berarti ya, untuk mikirin masa depan BCA. Ya, tertarik sekali ya. Tadi Bro Erik juga singgung ya, kan Bro Erik sekarang sebagai relation officer ya Bro ya? Kebetulan bertugas sebagai head relationship-nya sih. Oh, head of relationship officer-nya ya, wow mantap ya. Dan pastinya kan ada perubahan ya, tadi disebutkan ya kalau misalkan di BCA selama pandemi itu ternyata kita nggak mundur ya, malah makin maju ya. Kalau misalkan ya, bekerjanya bahkan bisa dari rumah ya bro ya? Betul, sama kita juga sempat dipublish kok untuk, kita kan perusahaan terbuka ya, jadi business report kita juga di BCA itu perusahaan yang bagus ya, karena sampai semester 1 2021 aja, growth kita itu lebih bagus loh daripada 2020. Padahal mungkin banyak orang kan bilang, aduh kayaknya 2021 lebih berat nih, kayaknya lebih susah nih, tapi buktinya kayak timnya Andrew juga mungkin develop lebih banyak hal karena benar-benar ngikutin apa yang dimauin customer, apa yang dimauin sama tim BCA, dan kita pun juga tetap bekerjanya itu malah makin kenceng, malah makin nasabah-nasabah juga malah
banyak tuh pertumbuhannya di BCA. Kemudian saya juga harus bilang sih, kita ini working in a stable company ya, dalam artian salah satu owner kita kan juga memang orang terkaya ya di Indonesia, dengan kondisi kayak tadi Bro Christopher juga mention, BCA itu malah hiring terus, nambah orang terus, dan saya juga cukup impress di mana kita tuh nggak ada pengurangan gaji masih dibayar on time. Kemudian kewajiban kita, hak-hak kita mungkin seperti kayak THR, kayak bonus, bahkan dibayarkan juga lebih awal, dan memang terbayar full 100%. So that's my key point sih, yang during pandemic ini yang kenapa BCA ini saya harus bilang one of the strongest company yang ada, dan terutama di Indonesia sih. Ya, menarik banget ya bro ya. Kalau kita ngomongin benefit yang dirasakan di BCA, pasti kita nggak akan selesai sih. Bisa sampai besok juga bisa kita bahas ya. Ya, nah cuma karena waktu kita sangat terbatas, nah mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dulu buat Bro Andrew dan Bro Eric ya. Yang tentunya pasti membuat penasaran nih para audiens kalian, Bro dan Sis kan nih mereka mungkin masih kuliah, baik itu ada di luar negeri, ada yang di dalam negeri, dan mereka juga pasti memiliki rencana-rencana ingin berkarir misalkan di industri perbankan atau industri lainnya, yang pastinya mereka ingin jadi somebody ya untuk di masa depan kira-kira seperti apa. Nah, saya tertarik dengan Bro Andrew dan Bro Eric ini kan termasuk orang yang dalam tanda kutip sukses ya di bagiannya masing-masing ya. Teman-teman bisa kuliah dari luar negeri, lulus kerja dan lancar, smooth, dan bahkan bisa karirnya cepat di BCA. Dan seperti apa kira-kira rahasia atau mungkin tips dan trik yang bisa diberikan dari Bro Andrew dan Bro Eric kepada teman-teman yang sekarang lagi kuliah nih? Kira-kira seperti apa? Silakan, Bro Andrew dulu mungkin. Oke, thank you. Mungkin tips ya, mungkin terus mencoba untuk keep up dengan pace yang ada sekarang ya. Jadi maksudnya tetap curious untuk improve knowledge, dan istilahnya kayak keep up dengan pengembangan yang ada sekarang. Maksudnya jangan settle dengan oh ya apa yang kita tahu dari kuliah itu, maksudnya ya itu udah cukup untuk menjadi bekal kita selanjutnya, tapi terus kayak melihat sebenarnya di luar itu ada apa, terus tertarik pengen tahu untuk improve diri kita sendiri, karena itu yang maksudnya kita ketika kita bekerja pun kayak apa yang kita pelajari mungkin sama Bro Eric juga, kita waktu masuk program dan kawan-kawan itu juga pun itu kita asah terus dan kita kembangkan terus, sehingga itu mungkin yang menjadi modal, karena kan kita juga nggak tahu kayak dulu kita mungkin nggak pernah pikir ya Bro Eric ya, kita bisa kerja dari rumah gitu kan, kayak kita punya bisa teknologi kayak gitu ya, dulu kayak kita mikir selalu oh ya kalau kerja itu harus ke kantor gitu kan segala macam, terus ini sekarang bisa remote dari rumah, itu juga kan itu ada pengembangan teknologi yang menyebabkan itu juga bisa menjadi seperti itu, dan itu kan juga akan merubah gaya kerja kita juga kan, dengan kita adanya di kantor dan kita adanya di rumah, cara komunikasi kita antar tim juga, koordinasi dan kawan-kawan itu juga akhirnya semuanya tuh kita juga harus bisa mengikuti. Nah itu kan kalau misalkan kita juga kayak mikirnya, oh kalau misalkan kerja itu kalau susah ya kalau kita tuh nggak di kantor, kalau misalnya saya mau telepon Bro Eric juga di rumah gitu, jadi susah dan kawan-kawannya. Kalau mindsetnya tetap seperti itu, kita akan susah untuk mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi tetap open-minded, terus continuous improvement, dan mungkin curious gitu. Jadi kita juga pengen tahu dan terus mengembangkan kita tuh bisa kemana. Gitu. Mungkin Bro Eric, silahkan. Betul, di luar untuk open mind sama curiosity, kita juga harus adaptif sih, karena so far sih memang ya suka nggak suka mau nggak mau kita harus bisa keep up dengan everything gitu kan. Kemudian nggak usah takut kalau mungkin kayak teman-teman juga yang mau join di industri perbankan, mungkin terutama di BCA, mungkin ada yang worry, oh saya bukan dari background finance, saya nggak ada industri ekonomi, ya saya pun juga nggak ada knowledge nih mengenai bank. Awal-awal saya masuk BCA itu benar-benar blank, tapi yang membuat saya bertumbuh dan berkembang itu mungkin saya rasa adalah willingness saya untuk open mind, mau terima kritik, mau belajar, sama kita harus bisa adaptif dan juga tangguhlah menghadapi kondisi situasi apapun. Jadi memang kita tuh harus bisa mengikuti beberapa aspek-aspek tersebut untuk kita menjadi mendapatkan proses pembelajaran yang maksimal supaya kita bisa bertumbuh juga baik di BCA maupun di tempat lain. Itu sih menurut saya. Ya, super sekali ya jawaban dari Bro Eric dan Bro Andrew juga untuk tips dan trik yang bisa diberikan. Semoga apa yang disampaikan Bro Andrew dan Bro Eric ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman yang mendengarkan, khususnya yang mungkin yang masih kuliah, yang mungkin mereka tertarik bergabung di industri perbankan misalkan seperti BCA.
Ya, sesi talk show-nya kita bisa akhiri dulu. Kenapa? Karena untuk Q&A-nya sudah banyak banget nih teman-teman yang bertanya nih. Sudah numpuk banget dan nanti kita akan mulai sesi Q&A. Namun sebelum itu, sesuai dengan janji saya di awal, kita ada sesi quiz dulu ya. Semoga teman-teman pada nyimak ya. Silakan boleh dipasang di ready dulu ya. Matanya dibuka lebar, telinganya dipasang erat-erat, dan mungkin bisa senam jari dulu buat mengetik dengan cepat ya. Ya, kuisnya pasti tidak jauh dari apa yang telah kita sampaikan dan pastinya pertanyaannya sifatnya jawabannya tertutup ya, hanya satu jawaban itu saja gitu. Nah, ada 3 pertanyaan. Saya akan kasih 1 pertanyaan dulu. Nanti mungkin setelah Q&A kita akan lanjut lagi. Yang pertama adalah tadi kan di awal bahkan tengah-tengah kita udah singgung ya tentang berbagai macam program yang ada di BCA. Ada banyak sekali gitu ya. Nah, pertanyaan adalah apa program yang diikuti oleh Bro Andrew? Silakan diketikkan jawabannya. Saya tutup dalam 3 hitungan. 3, 2, 1, ya selesai. Nah, nanti akan diumumkan siapa yang menjawab benar dan tercepat untuk 1 orang. Dan pastinya akan mendapatkan hadiah dari panitia. Ya, oke ini udah banyak banget yang jawab ya. MDP, program banking, MDP banking ya. Oh ini pada dengerin atau enggak ya tadi ya sharingnya? Ya, jawabannya adalah Bankers Program. Dan semoga ada yang benar ya jawabannya ya. Ya, harusnya sudah ada. Oke. Itu untuk quiz yang pertama. Jangan kemana-mana, kita akan ada 2 quiz selanjutnya. Namun sebelum itu kita sekarang bisa masuk ke Q&A. Ya, kita mulai dulu untuk Q&A yang pertama. Ini ada Bro Reda Adi Wirawan. Bro Reda Adi Wirawan bertanya ya. Nama saya Reda Adi asal UPS Tegal. Mau bertanya, bagaimana trik agar lolos dan diterima menjadi analis di BCA? Apa saja yang perlu dipelajari? Mungkin secara khusus analis bisa ke Bro Andrew ya. Mungkin Bro Eric nanti bisa tambah-tambahkan juga dari sisi bisnis seperti apa. Ya, silakan Bro Andrew. Mungkin di analis ini analis kredit kali ya, bukan bisnis analis kali ya. Kalau ya mungkin bisa 2 sih interpretasi analis itu, ada kita sebagai analis kredit atau sebenarnya sebagai bisnis analis yang kita menerjemahkan kalau mungkin istilahnya itu requirement lah. Jadi dari bisnis gitu kan, kayak kita mau bikin sesuatu yang menerjemahkan itu menjadi technical dokumen untuk IT. Nah mungkin nggak tahu katanya spesifik yang mana, mungkin aku coba jawab dua-duanya ya. Jadi kalau jadi kredit analis itu mungkin yang perlu difokuskan itu adalah bagaimana kita tuh mengerti sebuah, maksudnya bisnis ya. Karena kan ketika kita ada nasabah gitu yang mau menjadi debitur di BCA gitu kan, kayak ketika oh ya kita mau pinjam sejumlah uang oleh BCA, kan BCA harus mengenal juga bisnisnya si nasabah itu apa. Jadi ketika memang kita diberikan berbagai data lah dari laporan keuangan, stok, laporan stok dan kawan-kawannya. Nah itu kan sebenarnya semua cuma sebuah data aja yang istilahnya kita tuh juga harus mengerti bisnisnya itu seperti apa. Jadi benar nggak sih kalau misalkan bisnis yang dalam industri sekian, bisnis prosesnya seperti apa yang menyebabkan oh ya kayak stok mungkin inventory stoknya itu adalah sekian dan ini spread COGS-nya adalah sekian. Nah, jadi mungkin itu yang kita juga bisa lebih, selain kita maksudnya kan belajar kayak membaca laporan keuangan dan kawan-kawannya, tapi mengerti sebuah bagaimana bisnis itu bekerja gitu. Jadi sehingga kita juga bisa tahu apakah laporan keuangan yang ditampilkan ini itu benar atau tidak. Nah, kalau analis yang satu lagi mungkin sedikit bisnis analis itu mungkin lebih ke bagaimana kita tuh bisa memahami juga dari sisi bisnisnya itu kebutuhannya itu seperti apa. Kayak kita punya visi untuk kayak contohnya yang sekarang aja mungkin yang relate ya, yang kita tuh punya teknologi untuk bisa bekerja dari rumah gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dimau oleh unit bisnis? Itu bagaimana kita tetap harus bisa memahami dan memastikan pemahaman antara kita dan unit bisnis itu sama, sehingga ketika si bisnis analisnya itu juga akan diskusi dengan tim IT-nya, itu dia juga sama gitu kan. Mungkin suka banyak meme gitu, mungkin teman-teman juga suka lihat ya. Jadi ketika kita nulis di belakang orang gitu ya, kayak dari ada urutan 3 orang, kita gambar-gambar di belakangnya bagaimana sebenarnya gambar yang dibikin sama bisnis product owner di awal sama yang nanti digambar sama IT di sistem itu sama. Nah, jadi sebenarnya peran dari si bisnis analis itu penting untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin Bro Eric dari sisi bisnisnya gimana, Bro?
Kalau dari sisi bisnis sih kita memang yang penting apa ya, banyak persiapan aja, kemudian apa ya, lebih tenang, lebih bisa take a breath, apapun yang kita hadapin, let's go for it, and then just apa ya, have fun, and then jangan terlalu terbebani dengan oh ini mungkin analis something yang very serious, very risky ya kalau kita make a mistake. Ya memang sih itu ada resikonya gitu kan, tapi dalam artian ya kadang kalau kita dalam kondisi panic mode atau apa ya kan agak susah ya untuk berpikir dengan jernih gitu kan. Jadi kalau yang saya bilang sih kita harus banyak prepare sama tenang aja untuk do the thing. Dari saya itu sih. Thank you Bro Andrew dan Bro Erik ya. Sedikit mungkin kalau dari saya secara generalnya ya, tenang aja, bila teman-teman Bro dan Sis sekalian tertarik untuk bekerja di BCA misalkan, dan teman-teman tidak memiliki background tertentu ya, misalkan analis kan mungkin waktu kuliah jurusan apa ya bisa jadi analis di BCA ya. Nah, tenang aja, karena kami di Divisi Learning and Development pasti akan membekali teman-teman sekalian dengan ilmu-ilmu yang cukup dan pastinya bisa bermanfaat di dunia kerja. Ya, semoga menjawab ya Bro Reda Adiwirawan. Nanti kalau misalkan ada ingin pertanyaan tambahan, silakan diketikkan lagi di Q&A. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tidak ada namanya, anonymous attendee. Hello bro, saya mau tanya dong, as someone who doesn't have a direct background in business and finance, what are some things that I can prepare to work in BCA? Apa sih yang paling dicari during recruitment? Can we start from zero? Nah ini mungkin jadi pertanyaan bagi banyak orang ya. Masuk BCA itu mitosnya itu sangat susah. Mungkin sekitar 1% atau 2% ya dari sekian yang melamar, dan rasanya susah banget lah. Kira-kira gimana sih apa yang dicari BCA untuk masuk di sini? Walaupun tidak memiliki background bisnis dan finance. Silakan, mungkin ini general ya. Mungkin sekarang dari Bro Erik dulu, silakan. Oke, saya juga memang waktu pertama kali psikotes itu juga cukup terbongong-bongong ya, karena pada saat psikotes itu saya juga melihat, wah pertanyaannya pertama tuh kayak stres, wah panik nih, susah nih gitu kan. Orang-orang samping saya tuh semua gini gitu kan. Tapi as the time goes by, kayak pada saat itu saya di ruangan psikotes itu ya udah gue kerjain aja, do my best. Kalau ditanya psikotesnya apakah sesusah itu, sebenarnya saya bilang sih sebenarnya itu ya it's general psikotes aja, cuma memang ya namanya orang psikotes tahapannya ada banyak yang perlu dilewatin, dan mungkin psikotes BCA itu ada beberapa tahapan-tahapan ya yang lebih banyak nih daripada institusi lainnya, tapi it's still apa ya, masih acceptable lah. Dan kemudian yang menjadi highlight-nya itu mungkin pada saat kita diinterview dengan psikolog dan juga HR. Kita benar-benar menurut kita just be ourselves aja, nggak usah takut, nggak usah ragu, maksudnya menahan diri. Oh kayaknya saya maunya di tempat yang lebih ini aja deh, tapi sebenarnya kamu nggak enjoy di sana. Kan ujung-ujungnya kalau memang si HR itu menangkap profil kamu yang salah atau apa, kan juga ada kemungkinan itu kan. Jadi kamu bisa di-capture, oh mungkin orangnya suka nih di belakang layar, di belakang kantor, oh nanti placement-nya di back office, sedangkan kamu nggak senang tuh dengan posisi itu kan jadi nggak nyambung ya sama profil kamu sebenarnya. Jadi what you have to prepare is just just be yourself, just have fun, tenang aja, everything will be okay, and then just enjoy lah the proses-prosesnya itu. Mantap sekali, sangat bermanfaat ya tentunya. Bro Andrew mungkin bisa ditambahkan ya, silakan. Iya, mungkin maksudnya jangan takut sih. Maksudnya apakah kayak kita akan lebih prefer lulusan yang punya background terkait accounting finance. Mungkin tadi aku juga waktu itu sempat ketemu dengan teman-teman Bro Erik juga yang lulusannya, bahkan kalau nggak salah ada angkatan yang anaknya itu lulusan mikrobiologi kalau nggak salah. Itu juga ada di arsitek, teknik, macam-macam tuh semua ada. Teman-temanku di sini juga, rekan-rekan kerjaku juga semuanya itu ya macam-macam ya, teknik, arsitek pun juga ada yang sekarang bekerja di tempat yang sama gitu kan. Jadi kalau masalah background kayak worry, oh ya apakah kayak harus punya background spesifik untuk bisa bekerja di BCA, itu udah pasti enggak. Karena mungkin nanti dari Bro Christopher kita punya BCA Learning Institute yang dimana kita tuh juga akan membekali teman-teman di sini untuk bisa tahu dan aware lah, maksudnya apa yang harus dikerjakan, dan pembekalan yang dibutuhkan itu juga akan dibekalkan di BCA. Nah, mungkin yang aku fokuskan tadi juga yang disampaikan oleh Bro Erik gitu. Jadi nanti ketika fase awal kita mengikuti proses rekrutmen, itu kan nanti akan banyak diskusi juga dan dialog dengan tim psikolog dan tim HR kita. Nah itu mungkin penting sekali untuk kita tahu apa yang kita pengen
apa yang menjadi diri kita dan apa yang kita mau gitu. Apakah ya tadi kita maunya di belakang layar atau kita mau lebih ketemu nasabah, pekerjaan jenis apa sih yang kita kayaknya mungkin akan suka, apa yang kita kayaknya merasa kita nggak suka, karena itu yang akan menjadi signal-signal yang ditangkap oleh tim HR kita untuk kayak bisa menentukan, oh ini tuh kayaknya cocoknya tuh di role yang seperti ini. Dan itu kan nanti akhirnya akan diteruskan ke user terkait, dan itu kan juga akan ngikutin terus. Jadi jangan sampai kayak kita tuh juga masih bingung gitu. Jadi kita tuh sebenarnya sukanya apa, maunya apa, dan itu menurut saya itu yang mungkin bisa dicoba digali lah ke diri sendiri gitu. Mungkin itu yang nanti bisa sangat membantu sih untuk mendapatkan tempat yang mungkin cocok juga di dalam BCA. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya kalau misalkan kita tidak memiliki background. Yang pastinya kan kita ada tadi ya BCA Learning Institute untuk membekali. Tapi yang pertama adalah teman-teman saat mendaftar, dimanapun itu teman-teman berada, apapun fakultas yang teman-teman ambil, apapun background yang teman-teman ambil, pastikan kalau teman-teman ada niat untuk mau belajar ya, untuk sesuatu hal yang baru, terus teman-teman bisa open mind, adaptif, flexible mindset, dan apapun itu, pastinya akan bisa membantu memboost teman-teman untuk bisa masuk dan bahkan bisa berkarir panjang di BCA. Ya, semoga terjawab untuk Anonymous ini ya, dan juga saya yakin pasti banyak yang memiliki pertanyaan sama terkait tentang ini. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bro Andrews RC, mungkin saudaranya Bro Andrew juga ya. Berapa lama dari proses melamar sampai diterima? Nah, melamar sampai diterima ini kan agak sedikit berbeda-beda pengalamannya antara setiap orang dan juga berbeda program. Apalagi tadi Bro Andrew juga cerita, awalnya masuk bukan ke Bankers Program, terus dioper, jadi proses lamarannya juga pasti berubah ya waktunya ya. Nah, mungkin dari Bro Erik dulu bisa diceritakan proses lamarnya bisa sampai berapa lama. Nanti Bro Andrew mungkin bisa tambahkan sedikit. Silakan. Oke, kalau dari saya sih, ya ini saya menggunakan kondisi waktu itu kan belum pandemi ya, jadi benar-benar kondisi normal. Itu saya apply di website itu mungkin sekitar seminggu kemudian saya dapat email notifikasi, itu saya akan seleksi untuk psikotes. Jadi kalau nggak salah itu sekitar Januari awal saya apply di 2017. Minggu-minggu kedua saya sudah dapat notifikasi untuk seleksi akhir bulannya. Oke, itu saya belum hitung ya, karena kan benar-benar kita baru mau dipanggil lah buat tes gitu kan. Waktu psikotes itu saya benar-benar spend time cukup lama seharian, karena waktu itu batch-nya saya adalah kurang lebih hampir 100 orang yang di-divide ke beberapa ruangan, kemudian first cut itu psikotesnya kurang lebih 3 jam apa 2 jam ya, itu kemudian yang tersisa hanya setengah. Habis itu kita break kurang lebih cukup lama, makan siang, kita start lagi, second cut-nya itu mungkin sisa kurang lebih belasan apa nggak sampai 20 orang deh on the same day. Di hari selanjutnya itu kita interview dengan psikolog, itu udah mulai tuh ditanya sama psikolognya mengenai minat, mengenai profiling kamu dari tes, kurang lebih seperti apa. After that dia ada mention sih, mungkin kalau kamu lolos sekitar 1-2 minggu ke depannya kamu akan dihubungin ya. Dan tepat 1 minggu saya dihubungin sama bagian HR untuk interview lagi dengan bagian HR. Waktu itu saya interviewnya di Wisma Asia di Sleepy. Habis itu interview lah di HR. Oke, dari HR bilang, oke, so far saya sama profil kamu ini akan saya terusin ke user. Dia nggak mention posisinya apa, berdomisili atau berlokasi di cabang, di kantor pusat atau divisi apa. Dia cuma bilang ke user, kalau ada yang cocok dengan kamu, kita akan panggil kurang lebih 1 minggu. Itu kurang lebih, tapi end up-nya waktu itu saya hampir 2 minggu sih. Setelah itu dipanggil, ketemu usernya juga waktu itu langsung di cabang utama Tamrin di Menara BCA. Saya dikabarin kurang lebih, dia bilang kalau kamu cocok sama kita, nanti kita akan dikabarin kok sama HR-nya lagi gitu kan. Dan memang nggak nyampe seminggu, bahkan setelah saya interview sama user, saya dipanggil lagi sama HR via phone call untuk medical check up. Berarti saya nanya, ini saya udah keterima apa gimana? Iya Pak, kalau udah medical check up udah keterima. Oh oke, udah happy kan. Kemudian ya udah seminggu kemudian saya medical check up dan hasil med check keluar tuh hitungan hari doang. And then minggu depannya saya dipanggil buat sign program agreement ya, karena kita kan memang ada ikatan dinas dan menjalani program itu kurang lebih setahun dan ikatan dinas 2 tahun. Jadi mungkin in summary ya, mungkin proses saya itu dari saya start psikotes sampai benar-benar start program itu kurang lebih 1 bulan.
Dimana kan tahap yang dilewatin tuh banyak banget ya, maksudnya itu kategorinya banyak loh, dibandingkan saya di company yang lain yang saya apply itu awalnya doang cepet, tapi belakangan nyangkut, bahkan saya itu dikabarin saya keterima setelah saya udah mulai start bekerja di BCA. Jadi BCA saya harus bilang sih, waktu saya cepet, tapi orang lain juga bervariatif gitu kan. Mungkin dari Andrew ada yang lain lagi? Iya, mungkin ya kalau detailnya berapa lama, jujur saya juga udah lupa sih. Udah beberapa tahun yang lalu kan. Tapi yang saya ingat itu ya cuman memang tahapan yang harus dilewatin kan memang banyak ya. Jadi memang ada beberapa tes-tes tambahan mungkin yang untuk ngikutin program ini yang mungkin kita juga perlu lakukan. Tapi yang impression yang saya selalu ingat adalah untuk dikabarinnya itu relatif jauh lebih cepat dibandingkan perusahaan-perusahaan lain sih. Jadi kan memang pada saat itu kebetulan juga lagi coba apply juga ke beberapa company yang lain, dan itu juga memang yang saya rasakan impresinya adalah memang dikabarin di BCA itu juga relatif cepat lah dibandingkan yang lain. Jadi tenang aja, mungkin buat teman-teman yang lagi apply di BCA juga, tim rekrutmen kita juga nggak mungkin melupakan juga mungkin dari teman-teman yang sudah apply, dan kita juga pasti akan mengabarkan ketika memang ada update yang kita bisa sampaikan juga ke teman-teman. Mungkin sebagai user sih saya dapatkan impresinya seperti itu sih. Ya, menarik banget jawaban Bro Erik dan Bro Andrew ya. Kalau tadi Bro Erik smooth banget kayaknya ya, 1 bulan setiap proses langsung dilewati gitu ya. Ya, dan rasanya benar kalau misalkan tiap program mungkin akan sedikit berbeda, tapi secara general mungkin sekitar itu ya 1 bulan, 2 bulan, ya mungkin kisaran itu. Dan pastinya di BCA ini ketika teman-teman mengikuti program ataupun melamar di BCA ya, pastinya akan ada informasi follow up, apakah teman-teman lanjut atau tidak, dan akan dikabari ya. Dan oleh karena itu tipsnya yang paling utama ya, teman-teman saat mendaftar pastikan tidak ada typo ya. Nanti misalkan emailnya ada typo, nggak sampai-sampai, jangan-jangan teman-teman keterima karena email salah jadi nggak masuk ya. Sayang banget kalau kayak gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan masih banyak banget. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih lanjut, kita coba kuis satu lagi ya untuk yang sekarang. Teman-teman silakan bisa siap-siap senam jari lagi untuk mengetik secara cepat dan pastikan koneksi internetnya stabil ya. Jadi teman-teman bisa yang paling pertama. Nah, pertanyaan simple dan ini juga tadi sudah dibahas dari awal dan tengah-tengah dan tadi sempat ada singgung juga bahkan ya. Dan semoga teman-teman menyimak dengan baik. Nah, tadi kan di awal kita cerita di bagian apa kira-kira Bro Andrew dan Bro Erik ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang posisi pekerjaan dari Bro Erik itu adalah head of titik-titik. Head of titik-titik. Jawabannya apa? Saya tutup dalam waktu hitungan 3. 3, 2, 1. Iya. Dan semoga tidak disingkat ya, karena singkatan bisa bermacam-macam artinya. Ya, ini sudah banyak banget yang menjawab dan harusnya sudah ada yang benar dan sudah ada yang tercepat juga. Nanti tim panitia akan membantu menginformasikan siapa yang terpilih. Dan jawabannya adalah Head of Relationship Officer. Benar ya Bro Erik ya? Betul. Ya, oke, selamat untuk nanti yang terpilih ya. Dan terima kasih sudah menyimak dengan baik berarti. Oke, itu kuis yang kedua, berarti masih ada sisa 1 kuis lagi. Jangan kemana-mana, kita nanti setelah Q&A akan melanjutkan kuis terakhir. Lanjut ke Q&A, ini ada dari Sis Dini Indriani ya. Semoga masih ada di sini ya. Dari Sis Dini Indriani. Selamat pagi, saya Dini Indriani. Saya ingin bertanya, bisa diceritakan bagaimana keseharian pegawai yang bekerja di posisi Relationship Officer? Oh, ini spesifik langsung ke Bro Erik nih. Silakan Bro, mungkin bisa ceritakan secara singkat. Oke, so far sih kita kan di BCA itu kan database-nya sangat banyak banget ya. Jadi salah satu privilege kita di BCA itu kita tuh nggak kerja door to door cari nasabah, karena mungkin di bank lain bisa jadi seperti itu karena database-nya itu tidak lengkap dan tidak banyak. Jadi saya bilang kita itu sangat privilege banget dan nyaman banget. Jadi sebagai seorang relationship officer itu kamu akan dikasih database. Kemudian database ini kamu bertugaslah buat memaintain dan mengembangkan solusi perbankan dan bisnisnya dia. Misalnya kamu nawarin dari produk-produk BCA, ini cocok loh sama profilnya dia. Karena secara sistem kita juga ada tuh background profilnya. Misalnya Dini ini adalah seorang business women ya gitu kan. Usahanya seperti ini profilnya ini. Ya itu kamu bisa enak nih nawarinnya karena profil kita di BCA itu udah lengkap banget.
Jadi keseharian itu memang lebih banyak memaintain dan menggali potensi bisnis dari nasabah kita, dan juga kita menginformasikan update-update mengenai mungkin ada promo BCA, ada program apa. So far sih jadi oke banget ya. Jadi kita juga nggak kerja capek lah. Jadi kita juga nggak menutup kemungkinan sih kalau memang dapat bisnis lagi dari mungkin dari temennya Dini atau dari temennya mana. So we are very open for that gitu sih. Ya, terima kasih Bro Erik ya atas jawabannya ya. Dan harus sudah sangat menjawab ya secara spesifik apa yang ditanyakan dari Sis Dini. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Cecilia Shandi. Selamat pagi, saya Cecilia mau menanyakan untuk lamaran magang di BCA ada program apa saja? Waduh, banyak nih jawabannya ya. Dan apakah bisa dijelaskan proses apa saja yang dipelajari di BCA Learning Institute? Wah, ini mungkin saya nanti bisa bantu jawab juga sedikit ya. Ya, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama ada program apa saja, dan mungkin untuk pertanyaan ini Sis Shandi, Cecilia, ini bisa coba cek ya di website karir.bca.co.id, karena ada banyak sekali program-program yang kita tawarkan di BCA. Tadi ada program Bankers, ada program Relation Officer, ada program MDP, ada program Bakti, dan lain-lain banyak sekali. Dan bisa dicek keterangannya, karena di website yang tadi di karir.bca.co.id itu sudah ada keterangan secara lengkap seperti apa dan juga bagaimana syarat melamarnya. Nah, untuk pertanyaan kedua mungkin ini yang bisa dijawab oleh Bro Andrew dan Bro Erik juga ya. Pengalaman training di BCA Learning Institute seperti apa? Proses apa yang teman-teman dapatkan hingga bisa bekerja di dunia kerja seperti sekarang ini? Silakan dari Bro Andrew dulu mungkin secara singkat. Silakan. Kan Bro Christopher mungkin yang bisa lebih jawab kayaknya kalau ini ya. Tapi intinya kalau di BCA Learning Institute itu kita pokoknya sesuai lah. Jadi apapun yang memang menjadi program kita, yaitu nanti sudah ada kurikulumnya yang mungkin dibantu susun juga oleh Bro Christopher. Apa aja mungkin kita perlu pelajari, dan itu juga pengajarnya pun didatangkan juga langsung dari user-user yang ada di BCA juga gitu. Jadi yang memang orang yang melakukan dan mengetahui juga. Jadi jangan worry lah. Jadi untuk di BCA Learning Institute tuh mungkin tempat yang juga sangat nyaman ya, mungkin Bro Christopher nanti boleh nambahin ya, itu sangat nyaman juga untuk kita bisa mengembangkan dan belajar sih. Plus makan siangnya gratis. Itu yang paling penting ya Bro ya. Ya Bro Erik silakan, mungkin ada pengalaman juga. Ya, sepertinya ada sedikit gangguan koneksi dengan Bro Erik. Nah, saya sedikit menambahkan saja. Oh, sudah ya? Sudah jelas? Oke, silakan Bro. Kalau saya bilang sih, kita tuh kayak Learning Institute kita tuh kondisinya kayak kuliah. Kemudian kalau kuliah kita kan bayar ya. Sedangkan di sini kita tuh digaji, kita dibayar. Jadi tadi juga dapat makan juga, dapat facility banyak banget di gedung itu, benar-benar kayak kembali kuliah, tapi kondisinya kita belajar dan dibayar. Itu sih yang menjadi highlight saya sih selama di BLI atau BCA. Ya, bener banget ya Bro ya. Jadi emang di BLI ini banyak banget, kita singkatannya BLI ya, BCA Learning Institute ya. Banyak banget hal-hal yang teman-teman bisa dapatkan. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat di Instagram feed ya, ada BCA Learning Institute, atau mungkin BLI ya. Teman-teman boleh googling aja, ada berbagai banyak fasilitas yang kami tawarkan di sini, itu baik infrastrukturnya, fasilitas maupun pengajarnya. Jadi tenang saja, teman-teman pasti akan kami bekali secara khusus untuk program-program tertentunya, sehingga teman-teman bisa ready, bisa masuk ke dunia kerja. Dan pastinya bisa beragam ya, antara satu program dengan program lainnya. Dan juga tadi diinfokan oleh Bro Andrew juga, dari user-user yang emang sesuai dengan bidangnya. Jadi pengajar ini emang pengajar-pengajar terbaik yang telah kami pilih. Dan pastinya kita harapkan hasil terbaik juga buat teman-teman sekalian. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ini dari Bro Haikal Armandono. Bertanya, mungkin ada, semoga bisa diterima, karena saat ini di masa pandemi sangat susah sekali untuk melamar pekerjaan. Mungkin ini lebih ke wish ya, wish dari Bro Haikal. Kira-kira dia bertanya, dan ini mungkin jadi risahan hati dari orang-orang zaman sekarang ya, anak-anak kuliah, yang ketika mau melamar kerja, ini rasanya kok susah banget ya. Yang lamar banyak banget, yang buka lowongan dikit. Nah, kira-kira ada pesan dan harapan apa gak sih yang bisa diberikan Bro Andrew dan Bro Erik? Mungkin sekaligus menjadi pesan penutup juga untuk di sesi kali ini. Silakan, dimulai dari Bro Erik dulu, silakan. Kalau saya sih buat Haikal dan teman-teman lainnya, nggak usah berputus asa atau merasa menyerah atau merasa, ini masuk ke BCA susah.
pikirannya jangan negatif, pikiran itu harus positif dulu nih, harus semangat dulu. Kayak saya waktu itu mikirnya, oke saya mau kerja di gedung itu, dan memang entah kenapa juga semestakung ya, jadi semesta mendukung saya bisa dapat posisi di Menara BCA. Jadi be positive, do your best, banyak berdoa, kemudian mau terus belajar, dan just enjoy the process, karena BCA itu platformnya sangat bagus, kita akan dididik lah, dikasih tahu, diberikan arahan, culture-nya juga enak, environment-nya juga mendukung untuk kita belajar, so just have fun, and just go for it, coba aja. Thank you, bro. Silakan bro Andrew. Ya, mungkin buat teman-teman nggak cuman ini juga yang nanya aja, mungkin buat teman-teman semua juga. Jadi di masa kondisi pandemi ini kan mungkin tadi juga Pak Christopher katakan kalau BCA itu ya salah satu perusahaan yang masih terus rekrut, dan itu kita ada di web kita di career.bca itu juga memang lowongan yang tersedia pun juga variatif dan banyak sekali juga yang ada gitu. Dan itu menurut saya ketika memang kita sudah apply ke sana dan kita juga memang opening, kan kita juga pasti akan mencari kandidat yang memang paling pas lah untuk posisi itu. Nah, itu mungkin makanya mungkin buat teman-teman yang ketika dalam proses tahap apply dan mencoba untuk ikut tes dan kawan-kawannya, mungkin di situ adalah tunjukkan kalau memang kita itu orang yang pengen terus belajar gitu kan, kita curious, kita juga terus pengen belajar, kita bisa adaptif dengan kondisi yang sekarang, karena ya ujung-ujungnya orang-orang seperti itu yang nantinya tuh bisa menjadi orang yang bisa survive di kondisi-kondisi yang seperti ini ya kan, di dalam kondisi pandemi yang kita juga harus terus bergerak terus, kita harus bisa menyesuaikan dengan cepat juga. Nah, mungkin skill-skill itu pun juga yang perlu kita bagaimana kita juga bisa terus asah dan kita tunjukkan juga ketika memang kita ada di dalam proses pandemi. Kan kita juga semuanya berharap ketika memang pandemi ini juga bisa berakhir dan juga semua itu juga bisa hidup dalam kondisi yang kembali new normal lah mungkin, yang kita juga terus dikatakan seperti itu. Jadi mungkin pesannya positif aja, terus tunjukkan kalau misalkan memang kita punya kualitas yang memang sesuai dengan role yang kita apply dan memang cocok dengan BCA, dan itu juga pasti semuanya juga akan berjalan dengan baik sih. Super sekali Bro Andrew, dan juga tadi Bro Erik ya, pesan closing yang sangat inspiratif, dan saya pasti yakin teman-teman yang mendengarkan itu pasti mendapatkan insight ya. Nah, saya sedikit merangkum aja apa yang menjadi topik di hari ini. Sapa Karir BCA, Live at BCA, Upon Touchdown. Nah, sebenarnya kesempatan itu selalu terbuka. Bahkan di saat seperti pandemi kesulitan ini, kita pasti masih banyak ada lowongan-lowongan tertentu yang masih bisa dicoba. Dan teman-teman tidak perlu berkecil hati, siapapun itu Anda, background apapun, kuliah di luar negeri maupun kuliah di dalam negeri, itu tidak menjadi penghalang. Nah, meminjam kata-kata dari Bro Erik, kita harus memiliki fleksibel, kita harus adaptif, kita harus berani mencoba hal yang baru, dan juga dari Bro Andrew bilang, yang penting tetap jaga curiosity dari teman-teman sekalian, dan juga yang pasti open mind. Dan ketika teman-teman memiliki hal itu semua, teman-teman positive thinking, dan mestakung ya, semesta mendukung, apapun yang teman-teman impikan itu bisa menjadi kenyataan. Dan siapa tahu 5 tahun mendatang, ini teman-teman sekalian mendengarkan ini, siapa tahu yang akan men-sharingkan ke anak-anak kuliah lainnya, memberikan inspirasi seperti Bro Andrew dengan Bro Erik. Terima kasih sekali untuk Bro Andrew dan Bro Erik atas sharing talk show yang sangat menarik dan sangat insightful. Semoga banyak yang bisa kita dapatkan juga, termasuk teman-teman. Dan sebelum menutup, ada satu janji saya terakhir adalah satu kuis terakhir ya. Dan ini singkat aja, langsung saya bacakan. Siap ya? Apa yang menjadi website untuk melihat lowongan karir BCA? 3, 2, 1, silakan. Ya, singkat ya, nggak pakai www juga nggak apa-apa, mau pakai www juga boleh, silakan. Nah, ini saya harusnya sudah dapat 3, 2, 1, udah pasti banyak yang jawab ya, ini di chat juga udah banyak banget. Ya, saya tutup kalau gitu. Dan selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil menjawab dengan benar dan tercepat. Nanti tim panitia pasti akan menghubungi teman-teman sekalian untuk memberikan hadiahnya. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan untuk sesi kali ini. Dan pastinya saya berharap teman-teman sekalian bisa terus mengikuti perkembangan-perkembangan terupdate yang kami miliki, dan teman-teman sekalian juga bisa mengikuti event sejenis seperti Sapa BCA di bulan-bulan berikutnya. Ya, saya Christopher Tandra, dan ada Bro Andrew dan Bro Erik. Kami sampaikan terima kasih dan sampai jumpa, dan teman-teman yang kemana-mana karena ada form evaluasi yang akan diberikan oleh panitia. Silakan dapat diisi dan sampai jumpa. Terima kasih.